Nabi tidak marah. Fabima rahmatin, lantaran karena rahmat Allah yang Allah timpakan kepada Muhammad, karena rahmat Allah yang Allah berikan kepadamu Muhammad, yang Allah masukkan ke dalam hati Muhammad, lintalahum, kamu berlemah lembut terhadap pasukan perangmu yang melanggar tadi itu. Jadi kalau pemimpin sudah hilang rasa kasih sayangnya terhadap rakyatnya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Diperes Pak kita, diperes, suruh bekerja begini-begini, pajak apa-apa dinaikkan semua sampai kita gak bisa bergerak. Itu nama pemimpin yang dolim. Kenapa dolim? Tidak ada rasa kasih sayang. Rahmat Allah dicabut. Kalau ada orang tua kasar, marah terus anaknya, bekerja marah terus ya. Anak gak betah di rumah. Kalau anak gak betah di rumah, akhirnya kemudian nanti ketemu dengan orang-orang yang gak kena di sana. Ketemu sama orang perokok, akhirnya lama-lama anaknya ikut merokok. Ketemu sama orang peminum, lama-lama anaknya minum. Ketemu dengan anaknya yang tukang nyolong, penghisap ganja, ketemu gitu. Karena dia bergaul. Gara-gara siapa? Gara-gara orang tuanya terlalu kasar di rumah. Jadi lemah lembut. Kemudian memberi maaf, kemudian memintakan ampun. Yang keempat, wasyawirhum fil amr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang tiada hentinya melimpahkan rahmat-Nya serta terus-menerus mencurahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada malam hari ini alhamdulillah kita tetap dalam keadaan iman dan Islam, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Allah juga masih memberikan kesempatan, masih memberikan umur kepada kita sekalian. Itu semuanya merupakan bentuk karunia dan nikmat Allah yang selalu diberikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang yang selalu mensyukuri karunia dan nikmat Allah, Allah berjanji akan senantiasa menambah dengan nikmat yang lebih banyak lagi. Tapi sebaliknya, kalau kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berjanji akan mendatangkan kutukan dan azabnya kepada kita.
wal billah, dan kita mohon berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mendapat laknat dan kutukan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan mengkaji sebuah pokok bahasan baru, sebuah tema kajian baru, yaitu tentang sebab-sebab orang akan mendapatkan rahmat Allah. Kita tulis dulu di sini ayatnya. Sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah. Materi atau Quran yang kita bahas tadi, materinya ialah Quran surat ketiga ayat 159. Ya. Fabima rahmatin, ya, minallahi lintalahum. Fabima rahmatin, Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, walau kunta fazzon ghalizal qalbi lam faddu min haulik, Nah, ini dulu. Jadi ayatnya agak panjang dikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallah, maka disebabkan karena rahmat Allah, dari Allah, lintalahum, maka engkau Muhammad, jadi yang dituruni Quran Nabi Muhammad, maka engkau Muhammad lintalahum, berlemah lembut, berhati lemah lembut, lahum, kepada mereka ini maksudnya pasukan-pasukan yang mengikuti Nabi Muhammad ketika itu, ketika Nabi memimpin beberapa kali peperangan. Walau kunta, sekiranya engkau Muhammad fazzon, ya, berperangai kasar, ghalizal qalbi, dan keras hati, berperangai kasar, keras hati, ya. Lam faddu, niscaya mereka lari, min haulika, daripadamu.
Ini asbabun nuzul ayat ini turun ketika peperangan Uhud. Ya. Peperangan Uhud itu peperangan yang terjadi di sekitar kota Madinah, di luar kota Madinah. Kalau orang haji biasanya itu pasti datang ke sana itu, bersiarah makam-makam para perang Uhud dulu dikebumikan di pinggir itu. Jadi setiap orang jamaah haji umrah itu masih bersiarah. Jadi itu ada puluhan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pejuang-pejuang perang yang termasuk rata-rata hafal Al-Quran yang dikebumikan situ. Peperangan Uhud itu dulu umat Islam mengalami kekalahan. Ya, pasukan perang Islam mengalami kekalahan. Kenapa kalah? Karena pasukan-pasukan perang itu banyak melanggar tata tertib peperangan yang diatur oleh Rasulullah. Gara-garanya setelah musuh itu kocar-kacir lari karena ketakutan, maka pasukan perang dari kalangan umat Islam itu berebutan harta rampasan. Jadi banyak harta-harta yang ditinggal tunggang langgang oleh para tentara orang-orang kafir itu, ya, tinggal, sehingga terpengaruhlah pasukan perang itu tidak lagi menjaga bagaimana musuh nanti kalau nyerang itu lari ke sana semua ke pinggir gunung bawah itu berebutan harta rampasan perang. Akibatnya lalai dengan tata tertib perang, maka umat Islam kalah ketika itu. Ya. Seharusnya Nabi sebagai pasukan perang yang sudah mengatur strategi peperangan dilanggar oleh pasukan perang, seharusnya Nabi marah. Seharusnya Nabi marah. Kalau umpamanya pemimpin sekarang itu seperti itu, mungkin Habib dipecat semua itu anggotanya itu. Ya, seharusnya Nabi marah. Tapi Nabi tidak marah. Nah, inilah yang diterangkan di sini. Nabi tidak marah. Fabima rahmatin, lantaran karena rahmat Allah yang Allah timpakan kepada Muhammad, karena rahmat Allah yang Allah berikan kepadamu Muhammad, yang Allah masukkan ke dalam hati Muhammad, lintalahum, kamu berlemah lembut terhadap pasukan perangmu yang melanggar tadi itu. Diseneni enggak, malah diperlakukan dengan kasih sayang. Coba kalau sekarang itu ada pimpinan melanggar, ada anak buah melanggar aturan pimpinan, dipecat. Kalau mungkin salah-salah ya bisa dibunuh juga, karena ini merugikan. Nah, tapi waktu itu Nabi tidak seperti itu. Itulah cirinya Nabi. Lintalahum, Nabi tetap berlemah lembut lahum kepada mereka. Kepada mereka siapa? Kepada pasukan perang yang melanggar tadi itu. Terus dijelaskan oleh Allah, walau kunta, sekiranya engkau Muhammad fazzon, berperangai kasar, ya, tutur katamu yo gak baik, perangaimu, tingkah lakumu tidak baik, memperlakukan pasukan perang, galizul qalbi, kamu keras hati, ya, terhadap pasukanmu itu, lamfaddu min haulik, pasti mereka itu akan lari daripadamu, dari sekelilingmu. Pasti mereka itu akan menjauh darimu. Ya. Baru lanjutannya, fa'fu anhum. Lanjutan ayatnya di sini, fa'fu anhum. Fa'fu anhum. Wastaghfir lahum. Wastaghfir lahum. Wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, wasyawirhum fil amr. Ya. Fa'fu anhum, oleh sebab itu maafkanlah anhum, mereka. Jadi Allah memberikan petunjuk. Pasukan perangmu yang salah tadi itu melanggar tata tertib aturan peperangan yang telah kau atur Muhammad,
itu melanggar gara-gara berebutan harta rampasan yang ada di pinggir gunung Uhud itu, ya, itu adalah kesalahan yang fatal mengakibatkan pasukan perang tentara umat Islam kalah, ya. Mestinya Nabi harus marah, tapi Nabi tidak marah, ya. Karena mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melanjutkan di sini, ya, nuturi Nabi, fa'fu anhum, maafkan mereka. Memberi maaf. Orang salah dimaafkan. Perintah memberi maaf, ya. Memberi maaf. Orang yang salah itu beri maaf. Jangan kita mangkel, ya. Wastaghfir lahum, yang kedua, mintakan ampun mereka itu kepada Allah atas kekeliruannya. Keliru itu mestinya jangan tunggang langgang lari meninggalkan pasukan perang menghadapi musuh. Jangan bergeser gara-gara rebutan, mestinya jangan. Tapi itu satu kekeliruan. Kata Allah, wastaghfir lahum, mintakan ampun Muhammad pasukanmu itu. Mudah-mudahan lain kali tidak seperti itu. Ya. Yang ketiga, wasyawirhum fil amri. Ajaklah mereka itu bermusyawarah fil amri, dalam segala urusan. Jadi kalau ini temanya sebab-sebab untuk mendapat rahmat Allah, maka di dalam ayat ini atas peristiwa perang Uhud ini Nabi Muhammad sudah memperagakan bagaimana caranya kita menjalani kehidupan ini agar kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Karena kita hidup ini, Pak, karena rahmat. Kalau Allah sudah mencabut rahmat dari hati kita ini, kasih sayang Allah dicabut, nggak ada kehidupan. Kita hidup ini hanya karena rahmat Allah. Ya. Apa contohnya rahmat Allah yang diberikan kepada kita itu? Ya. Contohnya, kok manusia itu sebetulnya kan galak. Galak manusia ini. Manusia ini buas, lebih buas daripada binatang. Sehingga ada pepatah mengatakan, sebuas-buas harimau, belum pernah ada harimau yang memakan anaknya sendiri. Padahal harimau itu buas. Demikian juga binatang-binatang yang lain yang buas itu selain harimau, nggak ada, jarang akan memakan anaknya sendiri. Tapi lihat menungso. Lihat manusia itu, ada ayah makan anak, ibu makan anak, ya, ponaan makan paman, paman makan ponaan, kakak makan adik, adik makan, begitu seterusnya. Pemimpin memakan rakyatnya, rakyat pun kadang-kadang nyikat pemimpinnya. Itu manusia. Seandainya tidak ada rahmat Allah yang diletakkan di hati kita, rasa kasih sayang, musnah manusia ini. Karena manusia itu buas sebetulnya manusia ini. Untungnya diberi rahmat. Nah, itulah sebabnya rahmat Allah itu kalau kita sholat itu berulang-ulang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Siapa Allah itu? Ar-Rahman, Maha Pengasih. Siapa Allah itu? Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kita hidup itu dengan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makhluk Allah ini bisa berkembang biak itu karena adanya rahmat itu. Oh, kalau semua manusia tidak saling menyayangi kita, antara anak dengan orang tua, antara tetangga yang satu, musnah manusia ini. Oh, manusia itu buas galak manusia ini. Suatu bangsa juga kalau antara pemimpin dan rakyatnya sudah tidak ada rasa kasih sayang, maka kacau negara itu. Terus rakyat disuruh bekerja dengan sekuat tenaga, tapi tidak diopeni. Seperti zaman penjajah Belanda dulu, dipaksa, tanaman paksa, suruh membuat rel kereta api dari Anyer sampai ke Banyuwangi itu, nggak dibayar. Banyak orang yang mati itu ya. Karena penjajah itu tidak ada sifat kasih sayang. Itulah contoh manusia. Maka kita ini kalau rahmat Allah dicabut dari hati kita, waduh. Ya Pak, rahmat Allah itu saling menyayangi, ya, menyayangi. Ya, yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua menyayangi, sayang, begitu seterusnya. Seperti ini baru beberapa hari yang lalu kita berkurban itu ya, yo.
sapi. Berapa sapi kita eksekusi ini ya. Nah, terus ya. Karena memang itu juga perintah Allah, kita tidak melanggar. Walaupun membunuh binatang, kita tidak melanggar, dapat pahala. Ya. Beda kalau membunuh binatang kan ya dilarang terus kita bunuh ya. Kalau kita menyembelih kambing, menyembelih sapi, disembelih kemudian dagingnya diwariskan, itu mendapat pahala. Nah, ya. Di sisi lain, sepertinya kita nggak sayang kepada binatang. Bukan tidak sayang kepada binatang, karena binatang itu memang diciptakan oleh Allah, diperuntukkan kepada manusia. Bukan semua binatang juga, hanya binatang tertentu. Lalu caranya kita sembelih, kita menyembelih pun harus dengan rasa kasih sayang. Tuh. Kata Nabi, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu telah menentukan perbuatan baik kita terhadap sesuatu. Ya. Wa idza qataltum, ya. Jika kamu membunuh binatang, termasuk kita nyembelih binatang ya, faqtulu, ya, bunuhlah binatang itu dengan kasih sayang. Tajamkan pisaumu. Jangan sampai nyembelih pakai gergaji. Nah, ikutnya kisah binatang. Tajamkan pisaumu. Kalau bisa itu disorong satu kali kayak gini langsung putus. Jangan wah ini nyiksa. Seperti itu. Itu kasih sayang. Kalau kamu membunuh binatang, jangan bunuh pakai api. Dilarang itu Pak, kita membunuh, dimusnahkan sesuatu pakai api. Jangan. Ya, misalnya semut kita bakar, gak boleh. Tikus kita bakar, gak boleh. Jangan pakai api, jangan pakai air panas. Ya, karena besok kita juga, kalau kita dikutuk oleh Allah, laknat, besok kita neraka juga isinya api. Maka walaupun kita bunuh binatang itu tetap ada rasa kasih sayang. Salah satu binatang ditenangkan. Jadi nggak benar itu kalau orang membunuh sapi langsung dibanting, dikasari, nggak benar. Kasih sayang. Kalau binatang saja sudah mau dibunuh harus diperlakukan dengan rasa kasih sayang, apalagi antara kita ini sesama orang-orang beriman, Masya Allah. Jadi kalau pemimpin sudah hilang rasa kasih sayangnya terhadap rakyatnya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Diperes Pak kita, diperes, suruh bekerja begini, pajak apa dinaikkan semua sampai kita gak bisa bergerak itu. Itu nama pemimpin yang dolim. Kenapa dolim? Tidak ada rasa kasih sayang. Rahmat Allah dicabut. Kalau bukan karena rahmat Allah kita ini, waduh, musnah kita ini. Karena dasarnya manusia itu galak. Manusia ini buas ya. Manusia itu eksekutor, tukang bunuh. Ya, seperti itu. Ya, tapi ada rasa kasih sayang. Maka lihat, ya, seperti yang kita saksikan sekarang, Palestina. Sudah berapa ribu manusia yang itu? Sudah hampir 40.000 manusia yang enggak sampai setengah tahun. Tiap hari dibom begitu sama Israel itu. Israel itu sudah itu contohnya itu Israel sudah hidang sangat. Anak enggak bersalah, perempuan dibunuh semua di sini ya. Dunia ngutuk semua. Sampai di Amerika sekarang itu setiap hari sekarang terjadi kekacauan. Karena rakyat Amerika itu enggak setuju Amerika mendukung Israel itu. Ada terus terjadi penjarahan. Coba lihat itu berita-beritanya, kita lihat. Tidak setuju. Karena itu kasihan manusia seperti apa, pasti ada kasih sayang yang diletakkan oleh Allah dalam hatinya. Apalagi orang-orang yang masih punya keimanan kepada Allah, apapun agamanya. Jadi nek cara wong Jawa nek wis gak manungsa itu gak ilang saknonya iku lho ya. Ingat kasihan aduh. Maka kita dalam Islam ketika kita memiliki kelebihan disuruh berbagi, ya kan? Memiliki ilmu, bagi ilmunya. Memiliki tenaga, bagi tenaganya. Memiliki harta, bagi hartanya. Memiliki apa saja suruh bagi. Itu apa tujuannya? Salah satunya adalah rahmat, saling menyayangi. Kita hidup rahmat, ya. Irhamu mampil ardi, kata Nabi. Yarhamkum mampis sama. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, apapun wujudnya. Sayangi, termasuk semut-semut kecil itu sayangi. Ya. Yarhamkum mampis sama, niscaya makhluk-makhluk Allah yang di langit juga akan senantiasa menyayangi kamu. Makhluk Allah yang di langit apa? Contohnya adalah malaikat. Malaikat. Ada satu malaikat namanya malaikat rahmat.
Malaikat rahmat itu adalah malaikat yang selalu membawa rahmat, membawa kasih sayang kepada orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat. Rahmat ini bahasa Arab ya, bahasa Quran. Rahmatun. Lawan kata dari rahmat itu azabun. Azabun ya. Jadi orang kalau tidak dirahmati oleh Allah, sedang tidak disayang oleh Allah, pasti diazab. Cuman dua ini. Orang kalau diazab itu tandanya nggak dirahmati. Ya. Seperti hadis qudsi mengatakan, kata Nabi, kalau aku melihat di suatu tempat sudah terjadi kemaksiatan yang luar biasa, dan manusia pada mendiamkan, banyak orang berbuat maksiat di suatu tempat itu pada diam, RT-nya diam, RW-nya diam, tokoh masyarakatnya diam. Wah, nanti aku ngomong nanti jadi saksi di masalah wis carno misalnya begitu ya. Maka kata Rasulullah, tunggu, pasti azab Allah akan datang. Dan kalau azab Allah datang itu bukan pelakunya saja yang berbuat maksiat yang kena, orang yang tidak ikut-ikut pun disapu rata kalau azab Allah datang. Untungnya kata Allah itu masih banyak orang-orang yang datang memakmurkan masjid-masjid Allah. Kalau aku, di dalam hadis qudsi kata Allah, kalau aku melihat di suatu tempat perbuatan maksiat, perbuatan dosa, sudah kenemenan, keterlaluan, pelanggaran, norma-norma sosial, tata agama dilanggar, kata Allah, segera aku ingin timpakan azab di situ. Jadi rahmat Allah dicabut, azab segera akan ditimpahkan. Karena Allah itu memiliki tentara. Azab Allah itu bisa air, bisa gunung, bisa api, bisa bumi, apalagi bisa angin. Bahkan itu terlalu besar. Kadang-kadang makhluk Allah yang kecil yang nggak kelihatan itu kalau Allah mendatangkan bisa musnah manusia. Contohnya kayak virus corona. Kayak apa wujudnya kata itu. Kalau Allah mendatangkan itu wis ya. Allah itu ya. Maka kalau manusia itu sudah kenemenan berbuat maksiat di suatu tempat, kata Allah, segera saja aku kepingin, wis gregetan gitu loh. Kepingin aku timpakan azab itu kepada para pelaku perbuatan maksiat. Tapi kata Allah, ketika aku melihat masjidku, ya, Allah masih melihat masjid-masjid yang ada di sekitar kita, musola-musola yang di sekitar kita masih dipenuhi orang sholat, orang berdoa, berzikir. Maka kata Allah, itu keinginan aku ingin melimpahkan azab ke tempat itu. Aku pindahkan azab itu, saya buang jauh-jauh di tempat itu, dibuang di tengah laut, di Laut Jawa yang nggak ada manusia di situ. Terjadinya tsunami itu di sana, bukan di Manuan umpamanya. Ya, karena apa? Karena di Manuan masih ada orang yang baik. Ini betapa ngerinya Bapak sekalian. Jadi rahmat itu artinya kasih sayang Allah, azab itu artinya azab Allah. Dan ini duanya ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita tidak diazab oleh Allah? Bagaimana caranya agar rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kita? Salah satu di sini ayat ini jelaskan ini. Fabima rahmatin, disebabkan karena rahmat Allah yang ditimpakan kepada hati Nabi. Ya seharusnya Nabi tadi itu mesti harus marah kepada pasukan yang melanggar aturan tadi itu. Tapi Nabi tidak marah. Kenapa? Karena ada rahmat Allah. Apa bentuknya rahmat Allah yang ditimpakan kepada Nabi itu? Lintalahum. Nabi berhati lembut. Berhati lembut. Jadi kalau di antara kita ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin disayang oleh Allah baik ketika hidup di dunia ini, maka caranya harus tiru Nabi Muhammad. Lintalahum, kita harus berlemah lembut kepada orang lain. Ya, terutama kepada kedua orang tua kita. Ada nggak orang tua anak kasar sama orang tuanya? Ada? Oh, nggak bisa. Kalau kita durhaka kepada orang tua itu cepat sekali azab Allah datang. Berlemah lembut, terutama kepada orang tua kita, terutama kalau sudah saat udzur, jangan dibentak itu kata Allah. Wala taqul lahum, jangan kamu berkata kasar kepada orang tuamu. Kalau sampai tersinggung hatinya, jangankan masuk surga kamu, cium bau surga nggak bisa. Lemah lembut.
Kalau kita lemah lembut, peduli dengan orang tua, itu mendatangkan rahmat Allah. Bukan rahmat, rezeki, kesehatan, semua. Sebab yang namanya rahmat itu banyak wujudnya. Sehat itu rahmat Allah. Rezeki rahmat Allah. Banyak teman rahmat Allah. Banyak duit rahmat Allah. Kita dikasih ketenangan, tidak ada rasa khawatir, itu rahmat Allah. Ketenangan batin rahmat Allah. Banyak wujudnya. Tapi caranya kita kalau ingin mendapat rahmat Allah, lemah lembut. Lemah lembut. Ada orang yang ngomong itu dinyakiti. Apa sih susahnya kata lemah lembut itu? Nggak bayar kok. Lemah lembut. Orang tua misalnya kalau kasar terhadap anaknya, apa yang terjadi? Kalau ada orang tua kasar, marah terus anaknya, bekerja marah terus, ya anak nggak betah di rumah. Kalau anak nggak betah di rumah, akhirnya keluar nanti ketemu dengan orang-orang yang nggak kena di sana. Ketemu sama orang perokok, akhirnya lama-lama anaknya ikut merokok. Ketemu sama orang peminum, lama-lama anaknya minum. Ketemu dengan anaknya yang suka nyolong, penghisap ganja, ketemu gitu. Karena dia bergaul. Gara-gara siapa? Gara-gara orang tuanya terlalu kasar di rumah. Ngomong sama anaknya marah terus ya. Ada nggak orang tua kayak gini nih? Ada. Nggak bisa dapat rahmat Allah kalau kayak gitu ya. Atau suami juga, istrinya nggak ada benarnya, istrinya sudah capek kayak keliling dapur sumur, kasur dapur sumur, cuman gara-gara masak sedikit dia kurang matang dicaci maki. Sampean itu kurang tahun kawin be aku itu kok masak nggak kena sampean itu ya. Istri sudah cucu, coba bayangkan itu. Kenapa sih tidak lembut? Kayak Nabi kalau masak sesuatu itu atos. Terus Aisyah bertanya, bagaimana ya Rasul keatosan ya? Rasul mesem aja jawab, nggak dicaci maki istrinya. Enggak Aisyah, cuman olahraga mulut. Olahraga mulut maksudnya nggak atos, kan nggak tersinggung. Tapi kita banyak orang kayak gitu, marah-marah terus ya. Jadi repot ini. Jadi siapa yang ingin selalu mendapat rahmat Allah dalam kehidupan ini sampai akhir, miliki sifat lemah lembut. Seperti yang dipraktekkan oleh Rasul terhadap pasukan perang yang melanggar, nggak marah Rasul, lemah lembut. Guru kalau lemah lembut pasti disenangi sama muridnya, gitu. Iya. Wadah guru gitu, guru ngaji misalnya, baca alif bata gini, goblok gini ya, goblok, waduh, nggak bakal jadi guru gini, muridnya digoblok-goblok gini ya. Ya. Kalau orang itu kalau walaupun salah, apalagi kalau anak kecil, alhamdulillah bagus, ayo ulangi lagi, bagus, seneng. Ya, bolanya bolak-balik kon ku anak sopo itu kok goblok gitu ini ya nggak bisa, kasar. Nah ini, terutama pemimpin ini. Pemimpin nek wes kasar, orang tua, ayah, ibu, guru, ketua RT sampai nek kasar itu pasti dijauhi orang. Jadi ini lemah lembut. Apa sih susahnya bertutur kata lembut aja? Iya. Iya kan? Iya. Lemah lembut ya. Pasti orang yang lemah lembut itu harapan besar untuk senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah ya. 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 Walaupun tadi dijelaskan saking jeleknya orang kalau berperangai kasar, walaupun sekiranya engkau Muhammad fadhon berperangai kasar. Apa berperangai kasar itu nggak punya sopan santun, nyopo orang dengan sikap kasar, dengan sikapnya kasar, omongannya kasar. Ghalidhal qalbi, sudah berperangai kasar, keras hati lagi. Kamu itu kok goblok, nggak punya mata kamu ini lo gini kan ngomong kasar gitu. Sekiranya kamu Muhammad berperangai seperti itu, tutur katamu tidak manis, kemudian sikapmu ya kasar. Apa kata Allah? Lamfaddu, pasti mereka itu lari, pasti mereka menjauh min haulik, dari sekelilingmu. Ditinggal. Siapa yang senang? Biasanya orang itu kalau ada pemimpin yang keras kayak gitu, cuman kadang-kadang bawahan itu cuman gifa, tapi menghadap ke sini. Ya, cuman manut di depan gajah gini ya. Kadang-kadang gitu ya. Iya, cuman patuh karena aku dipecat saja, nanti aku dipecat cari pekerjaan situ. Jadi, tapi kalau orang lemah lembut, masya Allah. Wong kita itu nggak usah diberi apa-apa saja dengan ini. Kalau sudah orang tutur kata, senang pak orang. Ternyata penting ini ya, berperangai yang bagus, bertutur bagus ya. Kalaupun orang kasar dengan kita jangan ikut kasar. Kalau orang itu kasar terus kita lawan yang kasar, apa bedanya kita dengan dia? Nah, jadi katanya kalau api itu
supaya jangan terus dikasih apa? Air. Ya. Jangan api ketemu api tambah karuan. Jadi kalau satunya marah, teman-teman kita lembut. Sampean marah benar. Nggih Pak, saya mohon maaf, saya sudah mengaku Pak. Mohon maaf Pak, saya enak. Nggak marah. Masa orang-orang sudah minta maaf terus marah terus itu nggak waras juga itu orang itu. Lemah lembut. Kalau engkau Muhammad berperangai kasar, akhlakmu jelek terhadap mereka, ya, kemudian hatimu kasar, lamfaddu, pasti mereka akan menjauh min haulik, dari sekitarmu. Siapapun orangnya, apakah itu istrimu, apakah itu anakmu, apakah itu temanmu, apa itu tetanggamu, apa itu bawahanmu, apa itu pekerjaan, dijauhi orang. Karena ini Quran, pasti kita harus yakini kebenarannya. Lalu seterusnya, fa'fu anhum, maka beri maaflah Muhammad mereka itu, beri maaf. Jadi orang yang suka memberi maaf itu akibatnya juga akan mendatangkan rahmat Allah. Jadi siapa yang selalu ingin mendapatkan curahan rahmat Allah, kasih sayang Allah, kasih sayang daripada malaikat-malaikat Allah itu, yang kedua itu suka memberi maaf. Maka memberi maaf itu termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Orang yang memberi maaf kan surga. Di surat Ali Imran ada ayat berbunyi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mencari ampunan Allah dan surganya. Surga itu sudah disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan ampunan Allah? Ya, akan mendapatkan surganya Allah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang gemar berinfak, baik di waktu duitnya banyak, di waktu duitnya sedikit, infak terus. Yang kedua, wal afina anin nas, orang yang suka memberi maaf. Ini masuk ini, fa'fu anhum. Orang yang selalu memberi maaf kesalahan orang lain, itu termasuk sebab-sebab akan datangnya turunnya rahmat Allah kepadanya. Dan yang kedua, orang tersebut termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Memberi maaf itu Pak, sulit mana minta maaf dengan memberi maaf? Sulit mana? Minta maaf sama memberi maaf sulit mana? Memberi maaf. Maka di ayat itu perintahnya selalu beri maaf, beri maaf. Jarang kita temukan ayat itu minta maaf, minta maaf. Kalau kita salah sudah seharusnya minta maaf. Tapi memberi maaf itu yang termasuk di ayat ini. Karena Nabi itu suka memberi maaf kepada pengikutnya, kepada sahabat, sekalipun melanggar, maka Nabi kemanapun pergi terus rahmat Allah senantiasa menyertainya. Berapa kali Nabi mau dibunuh, ya kan? Tapi gak mempan itu karena rahmat Allah. Jadi kalau kita ingin sama dengan Nabi, karena Nabi itu diutus oleh Allah itu dicontoh, Nabi itu berperangai halus, ya berhati lembut, ya. Kemudian yang kedua, Nabi itu sifatnya suka memaafkan orang lain. Terus yang ketiga, wastaghfir lahum. Ini wastaghfir lahum. Dan mintakan ampun Muhammad. Itu tadi pasukan-pasukan perangmu yang melanggar, yang ngokong, yang nggak mau diatur itu. Mintakan ampun kepada Allah. Mungkin dia keliru, mungkin dia salah. Ya Allah, sesungguhnya pasukan-pasukan perang ini telah melanggar aturan yang telah kami buat. Gara-gara matanya nggak tahan melihat harta rampasan yang ditinggal kocar-kacir oleh lawan itu, sehingga berebutan. Nabi berdoa, ya Allah, itulah kelemahannya barangkali pasukan perang itu. Dia tergoda dengan harta yang ada di situ, sehingga tata tertib peperangan dilanggar, maka akhirnya musuh bisa menyerang. Nabi tahu kalau itu suatu perbuatan yang sangat melanggar, tapi Nabi tidak marah. Wastaghfir lahum, malah diperintahkan oleh Allah, mintakan ampun. Ampuni ya Allah, ya. Ampuni anakku ya Allah, ampuni istriku ya Allah, ampuni suamiku ya Allah, ampuni sahabat-sahabatku. Dia berbuat seperti itu mungkin karena kelalaian, mungkin karena
ketidaksadarannya. Ampuni ya Allah. Selesai. Tapi kalau kita mangkel terus, kita yang jantungan. Ya ada orang kayak gitu mangkel terus, itu gak mau memaafkan, mangkel terus, yo mati ngatek Pak. Setuk. Jadi kalau orang menampung marah di sini, marahnya ditampung karena benci kepada orang itu, waduh. Dan rata-rata orang yang suka menampung marah namanya pendendam, rata-rata umurnya nggak panjang. Dikatakan dalam sebuah hadis, jangan kamu suka mendendam kepada orang lain, karena itu bisa mengakibatkan mati mendadak. Jadi siapa yang ingin mati mendadak, silakan mangkel terus sama orang, jangan mau memberi maaf, bisa mati berdiri nanti. Makanya di sini wastaghfir lahum, ampuni dan mintakan ampun. Mintakan ampun. Dia kalau sadar itu nggak begitu dia. Dia kalau dia sadar itu nggak berbuat begitu. Rata-rata orang berbuat begitu itu karena dia tidak menyadari. Atau memang mungkin perangainya seperti itu sejak dari awal ya. Ini sudah berapa ini? Jadi lemah lembut. Jadi lemah lembut. Kemudian memberi maaf. Kemudian memintakan ampun. Yang keempat, wasyawirhum fil wasyawirhum, bermusyawarahlah engkau Muhammad kepada mereka. Bermusyawarah. Musyawarah itu apa ya? Rembukan. Bermusyawarah itu rembuk. Kalau kita sering katakan rapat, ya kita ini. Mau kemana Pak? Mau rapat. Meeting. Ya. Meeting ada pertemuan, ada rapat. Rapat panitia Idul Kurban. Ya. Pembentukan panitia. Rapat pembubaran panitia Idul Kurban. Ya. Rapat, musyawarah, pertemuan, meeting, apalagi itu sama artinya. Dalam bahasa Qur'annya itu bermusyawarah. Maka peletak negara ini yang nyusun rumusan Pancasila itu termasuk permusyawaratan, masuk ya di dalam Pancasila itu ya. Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Walaupun sekarang itu dilanggar itu karena pemilihan secara langsung itu sebetulnya melanggar itu. Maka kalau nggak kembali nanti ke situ itu seluruh Indonesia nggak bisa baik ya. Kan melalui musyawaratan kita pilih anggota DPR dulu, biar DPR nanti yang memilih presiden secara langsung sekarang. Akhirnya apa? Main? Iya. Melanggar itu, melanggar konstitusi itu sebetulnya. Tapi itu disepakati oleh orang-orang yang menentukan kebijakan juga, disepakati oleh anggota DPR. Musyawarah penting. Maka dulu zamannya Orde Baru itu nggak kayak gini dulu ya, bagus ya, tertib. Karena yang bermusyawarah itu untuk memilih mandataris ya, memilih presiden itu anggota DPR, anggota MPR. Sekarang nggak langsung, hanya ya ada penyimpangan. Maka di sini Quran ini musyawarah penting ini. Ya. Orang yang senantiasa mengedepankan musyawarah, baik antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua, antara mertua dengan menantu, antara tetangga dengan tetangga lainnya, antara pengurus RT, pengurus RW, pengurus masjid, pengurus organisasi apa saja, kalau senantiasa bermusyawarah itu pasti beres. Beres. Tapi kalau ada suatu perkumpulan, organisasi, jarang melakukan musyawarah, yang rapat, pasti banyak masalah. Lihat itu. Kalau ada misalnya pengurus RT nggak pernah musyawarah, pengurus RW ya, lihat aja, pasti kemajuan kampungnya nggak bisa itu. Dan biasanya orang yang malas musyawarah itu, pertama sebabnya banyak masalah. Karena administrasi keuangan, program kerjanya nggak rapi. Sehingga kalau musyawarah nanti RT-nya ditawur sama warganya dia. Wes mendingan gak usah musyawarah. Manajemen tertutup namanya. Dan musyawarah itu pasti terjadi komunikasi yang lancar. Komunikasi. Kalau kita bermusyawarah pasti monggo bagaimana pendapat sampean, bagaimana ini, bagaimana jalan keluar, itu pasti gini, komunikasi. Komunikasi kalau lancar, semua orang diberikan pendapat untuk menyelesaikan suatu persoalan, beres Pak. Komunikasi.
Maka silaturahmi itu sila itu artinya nyambung, ar-rahmi artinya kasih sayang. Nah, kasih sayang lagi. Jadi ya, maka siapa orang yang ingin senantiasa kasih sayang Allah, rahmat Allah selalu tercurah kepadanya, caranya juga harus banyak komunikasi. Komunikasi itu kalau bahasa Qur'annya silaturahmi. Ya. Seperti kita di masjid ini, coba orang-orang beriman ini diperintahkan oleh Allah 5 kali loh Pak, 5 kali sehari semalam kita suruh sholat fardu di masjid, ya kan? Duhur, ya ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu, subuh, bukan main ini. Cuman kita hikmahnya sholat berjamaah masih belum banyak kita praktekkan. Sudah kita lakukan. Mestinya silaturahmi yang lancar itu selalu kayak gini misalnya, Pak, apa yang bisa saya bantu hari ini? Mestinya begitu. Bagaimana Pak keadaan anak-anak, keluarga di rumah? Mestinya begitu. Ya. Kemarin saya dengar Bapak sakit, bagaimana sekarang? Ada gini. Bagaimana Pak pekerjaan Bapak dulu? Itu mestinya terjadi begitu. Cuman kita ini kebanyakan kalau di masjid belum nyambung kayak gitu. Biasanya salaman, mesem, ngole. Nah itu yang kurang itu ya. Terutama di saat-saat habis sholat maghrib ke isya ini kan pendek waktunya. Nggak usah pulang kita, nggak usah pulang ke rumah. Kalau nggak bisa berzikir, berdoa di sini, omong-omongan. Ada orang mengatakan nggak boleh omong-omongan di masjid. Sopo, nek ngomong-omongan membicarakan masalah-masalah yang jelek-jelek, kalau urusan umat ya boleh. Dan itu diperintahkan. Ini ayatnya, wasyawirhum. Yang namanya wasyawir itu ada lawan yang diajak ngomong, itu namanya musyawarah. Kalau ngomong sendirian, ya namanya nggak musyawarah, malah nanti ditertawakan orang. Wasyawirhum. Nah, begitu seterusnya. Bagaimana Pak di masjid kita ini tentang pelaksanaan amal-amal ibadah harian? Bagaimana imamnya? Imamnya sering nggak datang, misalnya. Terus banyak juga jamaah masjid ini sekarang ini rontok medit. Kalau ke masjid nggak pernah bawa duit ini, mesti kotakin Pak. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana laporan keuangan masjid? Bagaimana nanti ini tempat wudhunya begini? Selalu kita musyawarah. Dan itu merupakan lahan amal ibadah. Orang yang selalu mengutamakan musyawarah dalam kehidupan ini dijamin oleh Allah, pasti rahmat Allah akan terus tercurah kepadanya. Makanya kalau kita ketemu, apa yang kita ucapkan doa? Assalamualaikum. Nopo artinya? Assalamualaikum. Moga-moga sampean tetap selamat 24 jam ini Pak ya. Beda kalau selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Beda. Assalamualaikum. Moga-moga sampean tetap selamat 24 jam. Tidak sampai di situ. Wa rahmatullah. Moga-moga sampean senantiasa mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah itu kasih sayang Allah. Jadi kalau kita bertemu dan saling mendoakan, mengucapkan salam itu salah satu penyebab datangnya rahmat Allah. Tidak sampai di situ. Wa barakatuh. Mudah-mudahan sampean senantiasa mendapatkan keselamatan, kasih sayang Allah, wa barakatuh, dan juga keberkahan dari Allah. Keberkahan itu nilai-nilai kebaikan yang terus menerus melekat dalam diri kita dari dulu sampai sekarang. Itu namanya berkah. Dan kita kalau ketemu saling mendoakan. Nah, itu beberapa langkah yang ini. Lalu yang terakhir, sudah sampai ya. Yang terakhir, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini sambungannya ke sini. Kalau sudah selesai bermusyawarah, kita diperintahkan oleh Allah untuk patawakal. Patawakal Allah. Ya, ini jadi urutannya kalau kita ingin mendapatkan kesalahan Allah, berlemah lembut, suka memaafkan kesalahan orang, suka mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain itu wajib Pak. Sering bermusyawarah. Kalau semuanya sudah selesai, tawakkal Allah, pasrahkan kepada Allah. Jadi orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah setelah dia melakukan suatu perbuatan ikhtiar tawakal Allah itu bertawakal kepada Allah, memasrahkan segala urusan, itu merupakan juga penyebab datangnya rahmat Allah. Karena waktunya sudah masuk,
Bijaksana kiranya kalau kita cukupkan sampai di sini. Pas ayat ini terdapat di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 159 yang kita tadi berikan tema sebab-sebab datangnya atau turunnya rahmat Allah. Di sini ternyata dalam ayat ini ada lima perbuatan yang kalau kita lakukan, insya Allah dimanapun kita berada, baik ketika hidup di dunia sampai nanti di hadapan Allah, senantiasa rahmat Allah itu akan menyertai kita. Semoga demikian dan semoga kita dimampukan oleh Allah bisa mengamalkan apa maksud ayat yang kita kaji pada malam hari ini, sehingga betul-betul kita hidup di dunia sampai di akhir nanti senantiasa diliputi dan disertai rahmat Allah atau kasih sayang Allah dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.